Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang dimana saya sendiri sebagai moderator dan dibarengi oleh dua rekan saya yaitu Intan Harahap dan Wira Hadi Sugara. Dimana sebelumnya materi kami telah kami paparkan saat di kelas yang berjudul penyelenggaraan negara dan karut-marut perpolitikan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Joseph Selaban. Di mana pertanyaannya, apa pandangan kelompok penyaji mengenai belajar politik yang memecah belah masyarakat baik dari sisi aspek sosial, ekonomi, dan lain-lain? Apakah belajar merupakan sebuah keuntungan atau malah menjadi konsekuensi dari demokrasi? Apa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang meskipun ada belajar politik? Baik, akan saya jawab. Benar-benar belajar politik di Indonesia memang menjadi kekhawatiran banyak orang. Belajar politik adalah individu atau kelompok yang dibayar untuk menyebarkan propaganda di media sosial untuk mempengaruhi opini publik. Konten yang mereka hasilkan seringkali bersifat defensif terhadap kebijakan pemerintah dan dapat memecah belah masyarakat sehingga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Munculnya belajar politik merupakan konsekuensi dari demokrasi, namun juga dapat dipandang merugikan karena dapat mengganggu stabilitas negara. Untuk menjaga stabilitas perekonomian jangka panjang, meski terdapat gejolak politik, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah. Yang pertama itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya belajar politik dan pentingnya berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi di media sosial. Yang kedua, pemerintah perlu menegakkan peraturan yang ada dan membuat peraturan baru untuk mencegah penyebaran informasi dan propaganda palsu. Yang ketiga, pemerintah perlu mendorong literasi media dan literasi digital untuk membantu masyarakat mengidentifikasi dan menghindari berita palsu dan propaganda. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu mengurangi dampak negatif dari belajar politik terhadap masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian jangka panjang. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ferry, di mana pertanyaannya itu, bila kita lihat kejadian di tahun 2019 yang dimana banyak tindak kecurangan dalam berpolitik yang dilakukan sehingga memicu karut-marut perpolitikan tersebut. Nah, di tahun yang akan datang yaitu pemilu 2024, bisa sama-sama kita lihat saat ini saja karut-marut yang terjadi di perpolitikan kita. Dinamika yang terjadi sangat epik dikemas, yaitu yang mau saya tanyakan kepada kelompok penyaji. Coba kelompok penyaji jelaskan karut-marut perpolitikan yang sedang panas-panasnya dibahas. Kemudian apakah ada hubungannya dengan ekonomi ke depannya? Lalu apa dampaknya? Nah, untuk jawaban dari kelompok kami sendiri, yaitu karut-marut perpolitikan yang sedang panas-panasnya di Indonesia saat ini adalah seputar tentang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan datang. Dan banyak isu yang terkait dengan pemilihan ini seperti isu kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, keamanan, dan masih banyak lagi. Perpolitikan yang sedang berlangsung ini sangat erat kaitannya dengan perekonomian, karena perubahan dalam politik dapat mempengaruhi suatu kebijakan ekonomi. Nah, jika pemerintahan baru memutuskan kebijakan ekonomi yang berbeda atau sama sekali berubah dari kebijakan sebelumnya, maka hal ini bisa berdampak baik ataupun berdampak buruk pada suatu perekonomian. Dampak dari perubahan kebijakan ekonomi yang tidak terduga itu bisa datang dari para pelaku ekonomi seperti investor, perusahaan, dan lain-lain. Mereka dapat membuat pasar menjalani masa ketidakpastian yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan dan permintaan barang dan jasa serta harga mereka. Hal ini dapat berdampak sangat signifikan pada keadaan perekonomian negara kita. Selain itu, dampaknya terhadap perekonomian bisa beragam seperti ketidakstabilan pasar keuangan hingga penurunan dari investasi dan konsumsi. Semuanya itu saling terkait
dan menciptakan tantangan yang kompleks bagi suatu perekonomian. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Rizky Samora, di mana pertanyaannya di dalam situasi politik karut-marut saat ini, bagaimana mengelola dan mengurangi konflik sosial yang muncul di masyarakat. Baiklah, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dengan kerjasama internasional, yaitu dengan mencari dukungan dan bantuan dari lembaga-lembaga internasional untuk membantu meredakan ketenagakerjaan dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan konflik. Nah, selanjutnya yaitu dengan melakukan reformasi institusi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi pemerintah yang dapat membantu mengurangi ketidakpuasan masyarakat. Nah, ada juga dengan memperkuat pendidikan yang ada di masyarakat dan menanamkan nilai-nilai demokrasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menciptakan rasa memiliki dan mengurangi ketenagakerjaan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Lia, di mana pertanyaannya ketidakstabilan politik berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pertumbuhan PDB, investasi utang, sehingga inflasi. Kemudian, kenapa ketidakstabilan politik bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Lalu, bagaimana upaya pemerintah minimalisir hal tersebut? Terlebih lagi, keadaan politik di Indonesia menuju pemilu 2024 rawan dengan ketidakstabilan politik. Baiklah, ketidakstabilan politik dapat menyebabkan melemahnya perkembangan harta komoditas, perekonomian nasional yang berdampak dan resiko resesi. Selain itu, ketidakstabilan politik dapat menyebabkan ketidakinvestasian yang gilirannya apabila dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, upaya pemerintah untuk minimalisir dampak ketidakstabilan politik terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, menjaga kestabilan makroekonomi. Yang kedua, pemerintah harus meningkatkan pendalaman dasar keuangan untuk memperkuat efektivitas Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Dan yang ketiga yaitu melakukan kerjasama internasional dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menghadapi resiko resesi dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Elizabeth, di mana pertanyaannya kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya karut-marut dalam perpolitikan Indonesia dan apakah masyarakat dapat berperan ikut andil dalam meredakan karut-marut perpolitikan di Indonesia? Baik, akan saya jawab. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya karut-marut dalam perpolitikan di Indonesia. Yang pertama, ketergantungan pada politik uang dan korupsi. Yang kedua, keterbatasan dalam sistem politik dan kekuasaan. Yang ketiga, keterbatasan elit politik dalam praktik oligarki. Yang keempat, keterbatasan dalam partisipasi politik masyarakat. Dan yang terakhir, ada keterbatasan dalam akses informasi dan transparansi. Yang selanjutnya itu, apakah masyarakat dapat berperan ikut andil dalam meredakan karut-marut perpolitikan di Indonesia? Jawabannya ya, masyarakat dapat ikut serta dalam meredakan karut-marut perpolitikan di Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan politik partisipasi. Masyarakat dapat meningkatkan partisipasi politik dengan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran politik. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran politik dengan mempelajari isu-isu politik dan memahami hak-hak mereka sebagai warga negara. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dengan bijak. Masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar dan tidak menyebarkan hoaks. Keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan memadukan kebijakan dan tindakan pemerintah serta memberikan masukan dan kritik yang konstruktif. Yang kelima, ada meningkatkan kesadaran akan Pancasila. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan Pancasila sebagai ideologi negara dan memperkuat nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan hal-hal tersebut, masyarakat dapat berperan aktif dalam meringankan karut-marut perpolitikan di Indonesia dan memperkuat demokrasi di. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Dedi, di mana pertanyaannya itu materi yang disampaikan kelompok penyaji pada dasarnya hanya menjelaskan bagaimana lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Artinya ada dependen dan independen. Nah, pada rezim pemerintahan saat ini banyak sekali masalah yang terjadi, mulai dari KPK versus Polri, kemudian Kementerian Keuangan yang ada transaksi janggal senilai 394 triliun, dan secara terang-terangan banyak pejabat yang membuat kredibilitas mereka berkurang di masyarakat, mulai dari Bambang Pacul dan lainnya. Dan menyambung dari materi kelompok 8, jika dibagi utang kita per kepala di negara ini memiliki utang 21 juta. Namun ada pakar hukum dan tata negara mengatakan bahwa sebenarnya negara ini bisa memberikan pendapatan per kepala negara ini 20 juta tanpa bekerja. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di mana sebenarnya letak gap ini sebenarnya, dan apa solusinya terkhususnya untuk pemimpin yang akan datang. Baik, menurut dari kelompok penyaji sendiri, yang mungkin menjadi gap dari permasalahan ini itu menurut kami itu dari sumber daya manusianya sendiri, seperti masih tingginya tindakan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi KKN ini menurut kami masih sangat mendominasi gitu di lingkungan ataupun instansi pemerintahan. Dan juga menurut kami untuk solusi pemimpin ke depannya itu, ini kami mengaitkannya dengan Indonesia Emas 2045, di mana solusi untuk pemimpinnya itu menurut kami itu lebih mengutamakan atau lebih membuat kualitas sumber daya manusianya itu meningkat gitu, memiliki kualitas yang baik. Salah satunya dengan pernyataan dari salah satu pengamat politik, yaitu ada dia mengatakan bahwasanya Indonesia Emas tahun 2045 itu kerap digambar-gambarkan hanyalah sebagai atau sekedar khayalan saja. Beliau mengatakan pendapat itu karena kondisi rata-rata kecerdasan intelektual atau IQ di Republik Indonesia ini masih tergolong tertinggal dibanding dengan negara lainnya. Menurut beliau, kecerdasan intelektual ataupun IQ ini sangat menjadi syarat utama untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045 kelak. Jadi kalau dibilang Indonesia Emas itu, menurut beliau kita ada bonus demografi, di mana bagaimana caranya kalau IQ kita itu jauh di bawah seperti negara Vietnam dan Singapura gitu. Jadi untuk mewujudkan Indonesia Emas itu harus mementingkan dari kecerdasan intelektualnya. Kemudian menurut kami yang membuat negara Indonesia itu kayak gini-gini aja gitu kan, mungkin karena budayanya sendiri, selain dari KKN tadi, seperti pendidikan formal dan informal serta ketegasan dan juga kepastian hukum yang ada di Indonesia itu masih sangat lemah, sehingga masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini dikarenakan ketegasan dan kepastian hukum di Indonesia ini masih sangat lemah. Nah, untuk menciptakan suatu negara yang maju itu harus kita menekan dari tindak pidana korupsi itu sendiri, terutama untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga pemanfaatan sumber daya alam yang ada itu. Jadi salah satu yang membuat contohnya itu, kita ambil contoh Indonesia ini
masih kekurangan sumber daya manusianya itu, contoh yang bisa kita ambil itu seperti pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi yang kita lihat sekarang ini, sumber daya alam kita yang mentahnya itu diekspor ke negara lain, setelah diproses di negara lain menjadi barang baru atau barang jadi, diimpor kembali oleh Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal. Jadi menurut kami inilah letak gap dari Indonesia ini, mengapa masih kayak gini-gini aja gitu, selain dari tindakan KKN dan juga kecerdasan intelektual tadi untuk mencapai Indonesia emas 2045 gitu. Mungkin untuk solusi untuk memimpin ke depannya itu lebih memberdayakan atau mencerdaskan sumber daya manusianya itu sendiri.